Tes. Oke, kita bisa mulai. Bisa ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti saya sudah kedengeran. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang teori kemungkinan. Tadi sudah saya kirim bahannya. Ini adalah layarnya ya. Oke, ya. Jadi kita akan membahas tentang dasar-dasar teori kemungkinan atau probability. Sebenarnya saya juga nggak terlalu yakin apakah bisa diterjemahkan dengan kemungkinan ya. Karena ada yang bilang probability adalah peluang, jadi teori peluang. Nggak terlalu pas juga. Ya, oke lah. Sementara biarkan dengan teori kemungkinan ya. Oh ya, pertama saya tentu saja mohon maaf karena tidak bisa memberikan kuliah hari Senin kemarin ya, hari Senin yang lalu, 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan tidak terlalu jadi masalah ya. Jadi ini yang akan kita bahas, pendahuluan, ruang sampel, nanti hukum kemungkinan, kemudian ada tugas yang ke-6. Sebentar, sekalian saya perbaiki ya. Oke, nah kita lihat dulu pendahuluannya. Seperti sudah dibahas di kuliah sebelumnya, pendekatan yang dilakukan waktu kita melakukan perancangan itu umumnya pendekatan yang deterministik, ya, semuanya serba pasti. Ya. Nah, padahal alam tidak ada yang pasti. Ya, di alam itu tidak ada yang pasti. Jadi selalu ada yang di luar dari yang kita harapkan. Selalu ada begitu. Ya, seberapapun kecil peluang itu, tapi ada selalu
peluang bahwa sesuatu itu terjadi tidak seperti yang kita perkirakan. Nah, nanti jadi di filosofi yang perancangan yang baru itu kita mengadopsi teori kemungkinan untuk masuk dalam perancangan. Nah, teori kemungkinan itu sebagian di antara teori kemungkinan itu adalah menyangkut teori himpunan, ya, set teori. Nah, jadi urutannya teori himpunan dulu, kemudian itu menjadi filosofi, kemudian dasarnya adalah teori kemungkinan, baru nanti bisa masuk ke penggunaannya dalam bidang perancangan. Nah, kita akan melihat dua ini sekarang ya, pada pagi hari ini. Teori kemungkinan dan teori himpunan. Oke, nah, secara keseluruhan kita akan membahasnya sebagai ruang sampel atau sample space. Sample space, saya nggak tahu lah apa ruang sampel juga terjemahan yang bagus. Kita anggap saja ruang sampel itu adalah terjemahan dari sample space. Nah, jadi kalau kita misalnya menghadapi baja, ya, kemudian kita diminta untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui mutu baja yang ada. Kita diberikan banyak baja, kemudian kita diminta berapa nih kekuatannya. Maka yang kita harus lakukan adalah sebagian dari baja-baja yang kita punya itu kita uji tarik. Ya, uji tarik itu adalah kalau bentuknya silinder, ini kita potong ya sebagian seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ada necking. Jadi yang ini yang ditarik nanti ke sana. Dan ini harus cukup panjang ya. Cukup panjang. Kenapa begitu? Karena ini untuk menjamin bahwa gaya yang akan diberikan nanti di ujung-ujungnya ya, itu akan menjadi tegangan yang besarnya seragam ya. Dari sini sampai sini. Ya. Seragam itu maksudnya tegangan di ujung sana sama dengan tegangan di ujung sini. Ya. Jadi jangan sampai berubah. Ya. Ini penting nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak sekalian nanti ngambil tesis yang menyangkut percobaan, ya, ini harus dipastikan. Ya. Jadi bahwa tegangan di sana daerah situ sama dengan tegangan di sini. Ya. Nah, penyakit kita kalau melakukan percobaan, itu kita percaya saja sama yang namanya teknisi di lapangan, di laboratorium. Ya, alasannya karena dia sudah kerja di situ bertahun-tahun, masa sih dia salah? Ya. Tapi ingat ya, bahwa yang namanya teknisi itu dia pengen kerjaannya cepat selesai. Ya. Jadi kalau bisa percobaan itu nggak lama-lama. Soalnya dia, apalagi kalau dia punya banyak pekerjaan yang lain menunggu. Ya, jadi dia pengen supaya itu cepat-cepat selesai. Nah, karena pengen cepat-cepat selesai itu, ya dia melakukan apa yang sudah dia kebiasaan dia selama ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, padahal kita kan pengen mendapatkan data. Data tentu saja adalah data yang benar. Ya, nah itu harus kita hati-hati. Kita harus pendekatan kepada teknisinya supaya jangan terlalu cepat. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Kita juga pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Nah, jadi harus diupayakan supaya kita bisa tahu berapa besarnya tegangan di sini, ya, di daerah sini, dan berapa besarnya tegangan di daerah sini, dan buktikan bahwa memang sama. Kalau tidak sama, dan kita pengennya sama, tapi ternyata begitu kita lihat tidak sama, jangan diteruskan percobaan. Ya, karena kalau itu diteruskan, kita mencoba sesuatu yang salah, dan nanti
makin ke sana makin salah. Ya. Nah, jadi sebaiknya dihentikan. Paling tidak beri waktu kita untuk berpikir apa yang terjadi ini, kenapa dia bisa lain, ya. Kalau dia lain, nah nanti kalau gitu secara keseluruhan gimana ini, kok bisa lain? Kalau dia lain berarti ada momen ini, ya. Kalau tegangan di sini beda sama tegangan di sini berarti ada momen. Ya, padahal kita pengen tidak ada momen, ini kita tarik aja begitu saja dari sumbu. Ya. Oke. Nah, jadi menentukan kekuatan baja itu adalah kita harus menentukan tegangan lelehnya. Nah, tegangan leleh itu diperoleh dengan uji tarik. Uji tarik. Nah, kalau kita menarik suatu sampel seperti ini, ya, tarik begitu saja, maka hasilnya terserah, bisa macam-macam, ya, tergantung dari yang nggak ada tergantungnya, dia bisa macam-macam, bisa 0 sampai saya nggak tahu, mungkin sampai 1000 MPa, ya, serah aja. Nah, jadi kita berhadapan dengan sesuatu yang diistilahkan dengan continuous, menerus, ya. Bisa 0, bisa 0,1, 0,2, 0,0001 gitu. Artinya sesuatu yang tidak ada bisa kita batasi hasilnya itu. Ya. Ini nanti akan kita kontraskan, kita akan bedakan ini dengan kalau dia diskrit. Kalau diskrit itu kalau nggak 10 ya 20 misalnya. Kalau nggak 20 ya 30. Dia tidak mungkin 15, nggak mungkin 11, nggak mungkin. Nah, jadi dia kalau nggak 10 ya 20, loncat-loncat. Nah, kalau yang ini bukan. Ini adalah tipe yang continuous. Dia bisa terserah, macam-macam. Jadi hasilnya misalnya bisa beragam ya, dari satu uji ke uji yang lain. Jadi misalnya ini, keluarnya bisa 300, bisa 290, bisa 295, 310, terserah ya. Satuannya MPa. Oke. Nah, jadi dari sisi sini, yang namanya tegangan leleh itu adalah tidak pasti kita. Itu adalah besaran yang tidak pasti. Ya. Nah, ini yang disebut dengan nanti, karena dia tidak pasti, ini disebut tegangan leleh itu adalah besaran acak atau random quantity. Random besar. Nanti di kuliah mendatang kita akan bicara juga soal random, ya, random variables. Ya. Bukan sekarang. Oke, ya. Jadi tegangan leleh itu adalah sesuatu yang tidak pasti dalam hal ini ya. Dalam hal ini, karena itu kita uji, kita tarik bisa macam-macam harganya. Nah, harga yang keluar ya dari hasil uji, berapapun harganya itu kalau kita kumpulkan, nah itu yang disebut dengan sample space, ruang sampel. Ya, berapapun keluarnya kita kumpulkan dan itu menjadi ruang sampel. Nah, ruang sampel itu tadi yang ada dua, ada yang menerus seperti yang ini, ya, ada yang diskrit, ada yang continuous, ada yang diskrit. Kita nggak punya bahasa Indonesianya diskrit itu apa ya? Jadi kita tulis transliterasinya aja, diskrit, ya, diskrit. Tapi sebenarnya ada ya, sebenarnya dia adalah yang diskrit ini. Ya. Oke. Nah, lalu yang angka yang keluar ini salah satu. Itu disebut dengan sample point. Jadi sample point atau titik sampel. Sampel ini saya juga bingung bahasa Indonesianya. Dia bilang contoh, tapi kayaknya nggak cocok contoh ya untuk hari ini. Jadi kita terjemahin dengan sampel saja. Oh, ini ada yang salah. Sekalian saya betulkan ya. Sampel. Ya, jadi ada ruang sampel,
ada titik sampel. Ya, ini ruang sampel. Ruang sampel bisa berapapun. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah keluaran dari satu pengujian atau satu peristiwa. Ya. Nah, jadi misalnya kita punya balok seperti ini, balok sederhana, simple beam. Simple beam, tahu ya simple beam? Simple beam adalah kalau balok terletak di dua tumpuan, yang satu sendi, yang satu rod. Itu disebut dengan simple beam. Ya, seperti ini. Titik A sendi, titik B rod. Kemudian dia punya dua gaya yang beban, masing-masing berjarak sama, ya, L/3. Jadi sepertiga L, ini juga jaraknya sepertiga L, ini sepertiga L. Oke. Nah, kemudian kita misalkan P1 itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, jadi beda dengan hitungan kita selama ini. Jadi kalau kita selama ini P1 ya ada P1 itu berapa? 10 kN misalnya. P2 berapa? 20 kN. Oke. Nah, yang pandangan kita sekarang kita ubah. P1 itu nilainya bisa macam-macam. Misalnya nih, nilainya itu kalau nggak 4, 5, ya 6. Ya. Nah, ini adalah P1 ini contoh dari beban yang diskrit. Nilainya itu diskrit. 4, 5, 6. Tidak bisa 4,5 atau 4,7. Enggak, kita sudah tetapkan, diketahui lah gitu, bahwa P1 itu adalah 4, 5, 6. Jadi dia diskrit. Setelah 4, 5, 6. Hanya 3 itu kemungkinan. Nah, sedangkan P2 dan P2 itu kalau nggak 3, ya 4. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan ruang sampel beban terhadap balok, ya, itu adalah simbolnya omega besar. Nanti simbolnya bisa lainnya. Omega besar ini kebetulan. Itu adalah ini. 4, 3, 4, 4, 5, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 4. Jadi kalau di sini 4, di sini bisa 3, bisa 4. Kalau di sini 5, di sini bisa 3, bisa 4. Ya. Kalau di sini 6, di sini juga bisa 3 atau 4. Makanya keluarnya gini, ya, P1-nya bisa 4, 5, 6, P2-nya bisa 3 atau 4. Ya, jadilah bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jadi ruang sampel ini diskrit, ya. Diskrit, bukan lagi continuous, ya, tapi diskrit. Jumlah anggotanya tertentu, ya. Jadi dikatakan bahwa sample space yang jumlah anggotanya tertentu ini sebagai finite sample space. Ya, jadi dia hanya itu aja, ya, tertentu, terukur, apalagi, ya, tertentu terukur, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di beban, ya, ruang sampel untuk beban itu ada 3, yaitu 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk P2 ruang sampelnya 2, yaitu 3 dan 4. Ya. Nah, jadi ruang sampel beban terhadap balok itu adalah perkalian. Kalau di sini ada 3, mana nih? Kalau di sini ada 3, ya, 3 buah anggotanya, di sini ada 2, ya berarti nanti kombinasi bebannya ada 6. Ya, ini 3, ini dikalikan 2, jadi 6. Makanya 6 ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kemungkinannya ada 6. Nah, lalu ada yang disebut dengan kejadian atau event. Lagi-lagi, ya, saya nggak tahu lah apakah kejadian terjemahan yang betul enggak. Oke, kita anggap dulu betul. Kejadian atau event.
Event itu selalu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, jadi nilai yang keluar itulah event namanya. Nilai yang keluar. Tadi kalau yang tadi ya nah yang ini titik sampel itu adalah event, adalah kejadian. 310, 290, nah itu adalah kejadian dan itulah eventnya. Ya. Nah, ruang sampel untuk reaksi di A, ini adalah A, ini adalah B. Ya, kita bisa pakai dengan cara keseimbangan balok. Ya, nanti keluarnya ruang sampelnya itu tergantung dari bebannya. Ya. Jadi bisa, jadi kalau bebannya itu 4 dan 3, P1-nya 4, P2-nya 3, ya, maka reaksinya adalah 11/3 di A ini. Ya, nanti bisa dihitung sendiri. Kalau 4/4 dia menjadi 12/3 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ruang sampel untuk reaksi sama dengan ruang sampel terhadap beban terhadap struktur. Ya, dia ada 6 kemungkinan, 6 kemungkinan pola beban, berarti ada 6 kemungkinan support reaction atau reaksi perletakan. Ya. Nah, himpunan bagian itu adalah kalau kita ada dua, jadi misalnya 15/3 dan 16/3 itu adalah misalnya omega A, ya, maka himpunan bagian omega A misalnya 15/3 dan 16/3 itu adalah kejadian ketika RA-nya sama dengan 15/3 atau 16/3. Ya, jadi omega besar itu adalah himpunan bagian ya, dari RA dalam hal ini ya. Beda sebenarnya adalah ruang sampel ya. Ruang sampel. Ruang sampel dari reaksi di A. Oke. Nah, ini sedikit teori himpunan ya, atau set teori. Apa itu sebenarnya himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang jelas. Ya. Himpunan apa? Mahasiswa kelas reguler 1, matematika terapan Universitas Mercu Buana. Nah, itu ada objeknya, yaitu orang dalam ini, mahasiswa dalam hal ini, ya objeknya. Terus ada syarat-syarat tertentu. Syarat tertentunya adalah yaitu yang ngambil matematika terapan, yang masuk di kelas reguler 1, yang di Universitas Mercu Buana. Nah, jadi objek Pak, itu bisa, Pak, ya, mau bertanya Pak, yang sebelumnya Pak. sebelumnya. Ya, ya kenapa Mbak? Untuk ruang sampel yang RA-nya ini Pak, dapatnya kan 11/3. Dapat 11/3-nya tuh dapat dari mana ya Pak? Kan P-nya kan tadi kan 4, yang satunya P2-nya 3. Kalau dihitung dapatnya 10/3 Pak. Ya nggak Pak? 10/3, masa? Salah berarti saya. Oke, kalau ini 4, ini 3. Oh, sebentar ya, saya ngambilin dulu kalau gitu. Saya ambil apa? Alat tulis dulu sebentar. 2 menit.
Oops, maaf. Oke, ya saya coret-coret sini ya. Oke. Ya, jadi kalau ini adalah 4, ini adalah 3. Ya, dan di sini ada reaksi RA. Ya, dan kita momenkan ke sini. Jadi RA ini kali L itu dikurang 4 kali L per 3 dikali 2, jadi 2L per 3 dikurangi 3 kali L per 3, itu harus sama dengan 0. Jadi L-nya dibuang semua. Oke, jadi RA-nya ini menjadi 3 per 3 dikurangi, ditambah ya, 4 per 3. Jadi sama dengan 7 per 3. 7 per 3 ya? 7 per 3. 7 per 3, malah 7. 3 per 3 dikali tuh, ini 4 kali 2. 4 kali 2, jadi ini adalah 8, jadi ini dapatnya 11 per 3. 11 per 3 tuh Mbak. Yang ini. Betul ya Mbak? 8 tambah 3, 11 per 3. Oke Pak. Ya, kalau 4 nanti dapatnya ini menjadi 4. Ganti warna dulu. Ya, kalau 4 dia menjadi 4 per 3. Jadi 8 per 3 ditambah 4 per 3. 12 per 3. Ini. Ya, itu kalau bebannya 4. Nah, terus Pak, untuk himpunan bagian yang misalnya kan ada di bawah Pak, himpunan bagian yang ruang sampel misalnya 15 per 3, 16 per 3. Itu maksudnya bagaimana Pak kalimatnya? Ya, jadi himpunan semestanya yang omega A itu, omega A itu kan yang ini. Sebentar. Nih, ini kan omega A ini. Jadi ini adalah ruang sampel untuk reaksi di A. Jadi reaksi di A itu harganya akan salah satu dari 6 ini. Ya, dia tidak bisa lain, hanya 6 ini. Nah, maka kalau kita ngambil 2 di antaranya, jadi misalnya 15 dan 16, maka 15 per 3 dan 16 per 3 itu disebut sebagai himpunan bagian dari ruang sampel. Gitu, Mbak. Jadi 15 per 3 dan 16 per 3 itulah himpunan bagian. Berarti untuk himpunan bagian sendiri boleh kita ambil terserah Pak, dari yang penting dia di dalam ruang sampel. Iya. Iya, himpunan betul itu. Jadi himpunan bagian, ruang sampel tidak bisa melebar, tidak bisa membesar, mengecil.
ruang sampel ya segitu itu. Kalau himpunan bagian ya bisa, ya bisa macam-macam, bisa cuma satu, bisa cuma dua, tapi dia tidak boleh keluar dari ruang sampel. Ruang sampelnya segitu, dia nggak bisa melebihi dari ruang sampel, nggak bisa, ya. Atau sesuatu harga yang tidak ada di ruang sampel, nggak bisa, ya. Jadi harga reaksi di A itu ya cuma 6, kemungkinannya hanya 6 ini, tidak bisa punya harga yang lain, ya. Karena kombinasinya juga hanya kombinasi yang 6 ini, ya. Kombinasi bebannya juga hanya 6 ini, ya. Jangan sampai punya kombinasi beban yang lain. Kalau kombinasinya beban yang lain, oh berarti tidak sesuai dengan kaidah yang diketahui tadi. Karena yang diketahui kan bahwa P1 itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Tidak bisa 7, tidak bisa 2, tidak bisa 1. Hanya 4, 5, atau 6. Ya, ya tergantung yang diketahui. Nah, jadi ya betul itu, Pak. Jadi himpunan bagian itu adalah bagian dari ruang sampel. Bagian dari ruang sampel. Sama dengan ruang sampel boleh, ya. Tapi tidak bisa lebih besar dari ruang sampel, ya. Atau lebih kecil dari ruang sampel, tapi tidak ada anggotanya yang menjadi bagian dari ruang sampel, nggak bisa. Ya, jadi dia harus ada di dalamnya. Oke, jadi begitu kaidahnya dari suatu himpunan bagian atau subset, ya, subset. Nah, kita kembali ke sini, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sini. Ya, oke. Jadi seperti tadi, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang punya syarat-syarat tertentu. Objeknya bisa manusia, bisa hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Bilangan, nah kita biasanya urusannya sama bilangan, ya. Nah, objek itu disebut dengan anggota atau elemen dari himpunan. Anggota, elemen himpunan, ya. Jadi Mas Gifari itu adalah anggota dari himpunan itu tadi. Mahasiswa UMB S2 reguler 1 yang ngambil matematika terapan. Misalnya, ya. Jadi dia adalah anggota dan atau kadang-kadang disebut elemen. Nah, kemudian himpunan itu objek-objeknya tadi, anggotanya tadi, elemennya tadi, itu harus punya syarat tertentu, ya. Jelas. Syarat tertentunya jelas. Ya, nggak boleh tidak jelas. Kalau tidak jelas nanti ya tidak terdefinisikan anggotanya yang mana. Ya. Nah, syarat ini nanti dipakai untuk membedakan antara yang anggota dan yang bukan anggota. Syarat yang jelas tadi. Ya, kalau dia tidak memenuhi syarat itu berarti dia bukan anggota. Kalau dia memenuhi, dia adalah anggota. Ya. Oke, saya misalnya, saya bukan bagian dari kelas matematika terapan reguler 1 UMB, bukan, ya, karena nama saya tidak ada di situ. Ya, di daftar itu tidak ada. Artinya saya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai himpunan mahasiswa reguler 1 UMB S2 ya, tidak memenuhi syarat untuk itu. Jadi saya bukan anggota. Oke. Nah, bagaimana cara menulisnya sekarang menurut matematik, ya? Nah, nama himpunannya itu ditulis dengan huruf besar. Ya, kemudian sama dengan, kemudian simbol himpunan itu adalah kurung kurawa, ya, curly brackets. Kurung keriting. Kalau orang bulinya bilangnya curly brackets. Nah, kemudian anggota itu ditulis pakai huruf kecil, ya. Tentu saja kalau anggotanya adalah bilangan, yang bilangan nggak punya huruf kecil. Ya. Oke.
Jadi itu notasinya. Jadi misalnya A, himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Maka 1 itu anggota A. Ditulisnya 1E A, 1 elemen A. 1 ya. Sedangkan 4 tidak termasuk di sini, jadi 4 itu elemen tapi dicoret dari A. Ya. Nah, kemudian kita juga punya konsep tentang Maaf, bertanya. ya, ada pertanyaan? Itu di slide sebelumnya yang tadi 2L itu dari mana ya Pak? Kan lagi membicarakan titik A, dan kita kan membahasnya P1 itu apakah 2L-nya itu dari 1/3L tambah 1/3L atau cukup 1/3L yang deket titik A aja Pak, yang di tengah-tengahnya P1 sama titik A yang sendi. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak, siapa itu tadi ya? Anindya Pak. Ini ya, oke. Yang ini maksudnya Mbak? Kenapa 4 dikalikan dengan 2L ini? Iya benar Pak, kenapa 2L kan P1 itu jarak ke titik A yang sendi ke terhadap RA itu kan hanya satu space aja Pak. Enggak, jadi ini kalau kita pengen keluarkan harga RA, dan center saya ganti dengan ballpoint dulu. Ya. Sebentar. Pen ya. Mungkin warnanya kita ganti dengan hijau. Ya, jadi ini kalau kita pengen mendapatkan harga RA, kita harus memainkan terhadap sisi yang sana. Momen terhadap B. Ya, karena kalau momen nanti dimomenkan dengan A, RA-nya akan dikalikan dengan 0, jaraknya 0. Jadi nggak keluar RA-nya. Yang keluar adalah RB. Jadi Pak, kalau misalkan diperletakkan itu misalnya kita nyari sigma momen B, nanti sigma momen B-nya dianggap 0, terus kita mendapatkan nilai RA, makanya pakainya jaraknya jarak terhadap B, tapi yang didapat itu reaksi peletakan di A, gitu Pak. Iya. Oh, oke. Selalu begitu, bukan selalu ya. Saya tadi pakai titik apa? Jadi sebenarnya gini, ini kan ada, kalau kita punya balok seperti ini, sebenarnya kan yang tidak diketahui jadi ada 2 kan? Iya. Ya, satu reaksi RA di A sama reaksi di B. yang satunya RB. Ya. Ya kan? Ada 2. Oke. Kalau ada 2, kita mau cari bisa, tapi harus bertahap. Satu-satunya dulu. Sebenarnya yang namanya momen itu dimanapun akan sama dengan 0. Kita bisa ngambil momen di terhadap sini boleh, terhadap sini boleh. Ya. Tapi terhadap titik-titik ini kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Karena kalau kita momenkan terhadap sini, nanti RA ini dikalikan dengan 2L/3, sedangkan RB dikalikan dengan L/3. Jadi, dua-duanya persamaannya ada RA dan RB-nya. Jadi, RA-nya berapa, RB-nya berapa, nggak bisa kita hitung lagi. Jadi, kita momenkan terhadap posisi yang menguntungkan kita. Ya. Yang menguntungkan kita itu adalah kalau ada yang 0. Ya, jadi misalnya kita momenkan ke sini atau ke sana. Ya. Nah, itu pilihan. Ya. Kalau kita momenkan terhadap RA ini, nanti RA ini, kalau kita momenkan terhadap titik A, maka RA ini akan kita kalikan dengan 0. Sedangkan RB ini kita kalikan dengan L. Ya. Dalam hal ini kalau kita momenkan di sini berarti yang keluar nanti harganya adalah harga untuk RB. Jadi kalau kita pengen yang keluar adalah harga RA, ya momenkannya di sini. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Oke ya, jadi kita
lanjutkan dengan slide berikutnya. Iya, ini. Ya, jadi ya, jadi kalau A itu 1, 2, 3, maka 1 itu adalah elemen dari A atau anggota dari A. 4 juga. Tapi kalau 4 itu bukan anggota A, karena A itu adalah 1, 2, 3. Dan simbolnya dengan E dicoret. Nah, kemudian kalau A itu 1, 2, 3 dan B itu 1, 2, 3, 4, maka A itu adalah himpunan bagian dari B. Tulisnya A, apa ini? Subset B, bacanya ini subset. Himpunan bagian itu subset. A, himpunan bagian dari B. Ya. Oke. Berikutnya, kalau A itu ABC, maka NA atau A tapi pakai tanda garisnya lurus, itu sama dengan 3. Maksudnya ini banyaknya elemen. Banyaknya anggota dari A itu ada 3, jadi NA-nya sama dengan 3. Ya. Nah, kalau NA itu sama dengan 0, kalau NA itu sama dengan 0, maka himpunan A itu adalah termasuk himpunan kosong atau null set. Lambangnya adalah ini. Oh, ini bukan. Salahnya, sebentar. Sekalian aja dibetulkan. Anda pasti mau nanya tadi coret-coretan mau diapain? Nah, discard aja ya, coret-coretannya nggak perlu. Oke. Aish. Ya, ini salah. Ya. Oke, jadi A saja, nggak perlu dimasukkan dengan tanda Kurowa. Jadi kalau N dari A itu sama dengan 0, maka A itu adalah himpunan kosong. Himpunan yang tidak punya anggota. Ya, adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan juga bukan? Namanya aja himpunan kosong. Jadi himpunan kosong adalah himpunan juga, cuman nggak ada anggotanya. Ya. Jadi misalnya himpunan mahasiswa yang mengambil matematika terapan reguler 1 S2 di Mercu yang rumahnya di Surabaya misalnya. Ada nggak? Nggak ada kan? Mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada ya berarti tidak mau. Nah, mahasiswa reguler 1 yang ambil S2 di Mercu itu yang rumahnya di Surabaya itu jumlahnya 0. Jadi himpunannya adalah himpunan kosong. Ya. Himpunannya himpunan kosong. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan himpunan semesta atau universe. Ya. Universe atau himpunan semesta itu adalah himpunan yang bagaimanapun kita mengotak-ngatik suatu himpunan, kelompok-kelompokkan himpunan, dia selalu berada di dalam universe, selalu dalam bagian dari himpunan semesta. Jadi misalnya kalau tadi himpunan ini adalah himpunan orang-orang mahasiswa yang S2 di Mercu reguler 1 yang ambil matematika terapan, maka himpunan universe-nya itu bisa himpunan mahasiswa S2 di Mercu. Ya. Atau malah bisa universe-nya adalah himpunan mahasiswa di Mercu. Himpunan mahasiswa sipil di Mercu.
Universe-nya lagi himpunan mahasiswa mercu. Ya. Universe-nya lagi yang lebih besar lagi ya himpunan mahasiswa Indonesia, seluruh Indonesia misalnya. Ya, yang seperti itu. Jadi himpunan semesta itu yang berada melingkupi lebih banyak lagi dari himpunan yang sedang kita tinjau. Ya. Nah, kemudian ada simbol-simbol baku, yaitu himpunan P itu umumnya dipakai untuk menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan asli. Bilangan asli 1, 2, 3. Kenapa namanya bilangan asli? Ya karena aslinya itu begitu bilangan itu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu aslinya itu begitu. Ya sudah zaman dulu orang kalau menghitung ya 1, 2, 3, 4. Jadi nggak ada 0, tidak ada minus. Yang disebut asli. Kalau sudah ada 0, masuk ke bilangan yang lain, yaitu bilangan cacah. Ya. Tapi ini hanya untuk menekankan saja bahwa yang namanya P itu adalah himpunan bilangan bulat yang positif. Sedangkan Z ya itu dipakai untuk himpunan bilangan bulat, jadi bisa negatif juga. Ya, berapapun, cuman nggak ada pecahan aja. Ya, dia harus bilangan bulat Z itu. Kemudian Q itu benar bilangan rasional. Nah, di sini pecahan masuk. Ya. Himpunan bilangan rasional. Ya. Kemudian R itu adalah himpunan bilangan nyata atau real. Ya. Dan C himpunan bilangan kompleks. Oke, jadi ini biasanya dipakai. Ya. Masih banyak yang bisa dipakai, hanya ini aja yang jangan, supaya tidak kacau dengan yang lain, maka yang ini kita cadangkan untuk menyebut itu himpunan bulat positif, himpunan bulat negatif, atau himpunan bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan rasional, nyata, kompleks, dan sebagainya ya. Oke, nah kemudian cara penulisan. Cara penulisannya bisa kita menuliskan himpunan itu sebagai daftar dari anggota-anggotanya. Jadi misalnya itu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu berarti sah menulis himpunannya. A adalah sah jadi nama jadi suatu himpunan. Oke, atau bisa juga menulisnya menggunakan syarat. Ya, menggunakan syarat yang harus dipenuhi. Ya, tadi kan himpunan itu ada objek, ada syarat tertentu. Nah, kita tulis syaratnya. Jadi misalnya himpunan A itu adalah X. X-nya itu adalah bilangan bulat lebih kecil atau sama dengan 5. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan bilangan bulat ya, bilangan asli. Bilangan ya. Ya. Jadi A adalah X, di mana X adalah bilangan asli yang lebih kecil atau sama dengan 5. Atau kita juga bisa bilang begini, ya, A adalah sama dengan X, dan X adalah anggota P, ingat P tadi adalah bilangan bulat. Ya. Oke, karena tadi belum ngomong soal bilangan asli, tapi harusnya memang bilangan asli, bukan bilangan bulat. Kemudian X itu lebih kecil daripada 5, kecil sama dengan. Nah, jadi menulis ini dan menulis sana sama. Ya, yang satu mendaftarkan, yang satu pakai syarat. Bahkan yang ini sama dengan ini. Kita boleh masangnya begini, boleh mau memakai matematik, ekspresi matematik seperti ini. Kalau koma itu artinya dan ya. Ini dan itu.
Kalau tidak dan nggak bisa. Kalau cuma asli saja, dengan bilangan asli saja, bukan. Ya. Asli saja bisa 100. 100 bukan bagian dari A, jadi nggak bisa dibilang seperti ini saja. Makanya harus ada komanya. Dan X itu lebih kecil dari 5. Kalau dua-duanya itu terpenuhi, berarti X itu adalah anggota dari bilangan A. Oke. Nah, kemudian juga kita pernah belajar mestinya ya, di SMA mungkin, yaitu adanya diagram Venn. Ya. Jadi kalau U itu adalah 1, 2, 3, 4, sampai 8, dan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, ada 4-nya. Ya, dan B adalah 2, 5, 6, 8, maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini A, ini B. Ya, 1, 3, yang di tengah ini adalah 2 dan 5. Kenapa 2 dan 5? Karena 2 itu termasuk dari A, 2 juga termasuk dari B. Ya, makanya 2 ada di dalam. 5 juga demikian, 5 itu adalah A, 5 juga adalah B. Ya. Jadi dia di dalam sini. Nah, sebaliknya yang 8 dan 6 itu ada di luar A tapi di dalam B. Ya. Oke, kemudian ada satu lagi, yaitu sisanya, ya, itu berada di himpunan balingan, himpunan universe, ya, himpunan alam atau himpunan semesta, himpunan alam semesta. Ya, itu adalah U-nya. Oke. Nah, kemudian kalau gambarnya seperti ini, ya, di mana satu berada di dalam yang lain, maka yang di dalam itu dikatakan sebagai himpunan bagian dari yang besar, yang di luar. Ya. Jadi A himpunan bagian dari B, atau A subset B, ya, itu adalah ini, ya, A-nya. Nah, sebaliknya, kalau A adalah subset dari B, maka B adalah superset dari A. Ya, nah saya nggak bisa nerjemahin apa superset itu. Ya, tapi kita tahu lah maksudnya. Jadi kalau dia himpunan bagian biasa, namanya subset. Kalau dia kebalikannya, itu namanya superset. Jadi A adalah subset dari B, maka B menjadi superset dari A. Ya. Tidak harus universe, ya. Harus universe. Oke, kemudian himpunan yang saling lepas. Ya, saling lepas. Jadi A dan B, hijau dan merah, tidak ada hubungannya. Jalan masing-masing sendiri. Ya, jadi misalnya A adalah X, di mana X adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 5. Dan B adalah 7 dan 8. Maka A dan B, A double slash itu saling lepas dengan B atau disjoint namanya. Disjoint. Ya, antara A dengan B itu sama dengan 0. Himpunan kosong. Ya. Karena apa? Karena nilai di sini di percubuana itu beda dengan di tempat lain, gitulah kira-kira kalau itu merupakan nilai, ya. Jadi seperti tadi, misalnya A adalah X, di mana X adalah anggota bilangan bulat dan X lebih kecil dari 5, kemudian B adalah 7 dan 8, maka A itu saling lepas terhadap B. Disjoint. Oke, kemudian juga ada
aturan-aturan dalam teori himpunan. Ya. Yang pertama adalah tentang irisan atau intersection. Ya, lambangnya adalah seperti U, tapi dibalik. Ya. Jadi kalau A intersection B itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X itu adalah anggota dari A dan X juga anggota dari B. Ya, jadi daerah ini nih, ini adalah anggota A, ini juga anggota B. Ya, saya ini dulu ya. Saya minta izin dulu berapa menit? 5 menit lah ya. Sekarang 10.29, 10.30, 10.35 kita lanjutkan ya. Bentar.
Oke, mohon maaf ya, saya perlu doping dulu. Oke, nah kita lanjutkan ke sini ya. Nah ini beberapa operasi himpunan. Yang pertama adalah intersection ya atau irisan. Ya, A intersection lambangnya adalah seperti U tapi dibalik. Ya, lambangnya U ini terbalik. Ya, ya terbalik U-nya. Itu adalah X anggota A dan X anggota B. Jadi irisan intersection itu adalah kata yang cocok adalah dan. Ya. Dan. Jadi X anggota A dan X anggota B. Itu adalah operasi namanya operasi irisan. Ya. Kemudian operasi gabungan atau union. Ya, A, U, B, U, ini U. Ya, ini adalah gabungan. Ini kata kuncinya adalah atau. Ya, jadi X anggota dari A atau X anggota dari B. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Ya, jadi atau entah di sini, entah di sini. Kalau di sini yang di tengah ini adalah dan, dia adalah A ini dan itu. Kalau ini bisa, karena bentuknya sebenarnya begini kan. Ini bentuknya sebenarnya, nah begitu. Jadi semua yang berwarna biru itu adalah gabungan. Oke, jadi kata kuncinya adalah atau. Kata kunci ini penting ya, nanti kelihatan kalau kita menghadapi permasalahan. Oke, kemudian komplement. Nah ini nggak tahu deh. Ini juga kita nggak tahu lagi bahasa Indonesianya apa komplement. Komplement itu jadi kita terjemahkannya dengan pakai transliterasinya aja, komplement. Jadi kalau A itu adalah suatu himpunan seperti ini ya. A adalah himpunan hipnot. A adalah lingkaran seperti ini. Maka yang di luar itu namanya komplement A. Di luar itu tapi masih ini ya. Di luar itu tapi masih bagian dari himpunan semesta ya. Himpunan bagian dari U. Oke. Bagian dari U. Nah, jadi dia di sini banyak banget nih. WhatsApp saya banyak banget. Wih. Oke lah, biarin aja ya muncul di situ. Oke ya, jadi A. Kalau ini A, maka di sini adalah A strip ini atau A C di atasnya. Ini adalah komplement dari A. Ya. Nah, kalau ditulisnya di sini adalah X adalah anggota dari semesta, tapi X bukan A. X bukan anggota dari A. Itu adalah A komplement. Ya. Nah, kemudian juga ada disebut dengan selisih ya, atau difference. Ini banyak banget. Saya matikan dulu deh WhatsApp-nya ya. Bentar. Kalau enggak nanti muncul-muncul terus. Banyak sekali nih. Baru pada masuk kan. Oke, kita discard. Matikan saja ini. Aman. Oke ya. Nah,
Nah, kalau selisih itu dikurangi ya. Jadi kalau B-nya tadinya yang apa ini warnanya coklat, karena dikurangi A, jadi dia dihilangkan yang bagian yang bersentuhan dengan A. Jadi tinggallah yang coklat ini menjadi tinggal seperti itu ya bentuknya. Dia tidak lagi utuh bulatan, tapi sudah berubah menjadi apa ini namanya? Ya, bulatan dikurangi bulatan. Ya. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi itu adalah 4 operasi himpunan. Ya. Yang penting tentu saja yang 3. Kalau selisih ini jangan dipakai, tapi masih kita harus tahu juga. Ya, ada irisan, ada intersection, ada gabungan, ada union, ada komplement. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke hukum-hukum kemungkinan. Ya. Oke, nah kalau E itu adalah kejadian atau event, ya, maka E union atau digabung dengan E komplement itu sama dengan himpunan semesta. Ya. Jadi kalau gimana gambarkannya? Jadi kalau ini adalah himpunan semesta kan tadi, kemudian ini adalah kejadian E, ya, maka E ini kalau digabung dengan E yang di luar, jadi ini E adalah E-nya sendiri, ini adalah E yang di luar, E komplement, ya, maka ini tentu saja harus sama dengan U. Oke. Nah, sebaliknya, E dengan E komplement itu kalau diinterseksikan, ya diiris, itu harus sama dengan himpunan kosong. Ini adalah himpunan kosong. Ya. Jadi kalau E diiris dengan komplement dari E, itu himpunan kosong. Kalau digabung, hasilnya U. Ya. Oke. Nah, kalau E1, E2, dan seterusnya sampai EN itu adalah kejadian 1, 2, dan sebagainya. Sampai N. Ya. Maka E1 digabung dengan E2 itu sama dengan E2 digabung dengan E1. Ya, jadi tukar tempat boleh. Tidak harus yang satu di belakang, yang satu harus di depan. Nah, ini boleh tukar tempat. Nah, kemudian E1 kalau diinterseksikan ya dengan E2 yang interseksi dan E3, maka kurungnya bisa pindah ya, E1 dengan E2 dulu yang diinterseksi baru hasilnya di E3 ya, bisa. Ya, jadi kurungnya dipindah-pindah. Begitu juga dengan kalau union. Ya, kalau union juga begitu, yang dikurung bisa pindah. Urut-urutannya bisa dipindah ya. Jadi kalau ini kan berarti E2 sama E3 digabung dulu. Ya. Nah, sebenarnya E1 digabung dengan E2 dulu juga boleh. Ya. Hasilnya sama saja. Nah, yang menarik adalah kalau tandanya berubah. E1 digabung dengan interseksi antara E2 dan E1 diinterseksikan dengan E2 yang digabung dengan E3. Maka E1 kita interseksi dengan E2, nanti digabung dengan E1 yang diinterseksikan dengan E3. Ya. Dan yang E, kebalikannya sekarang. Kalau E1 digabung dengan E2 dan irisan dari E2 dengan E3, itu akan sama dengan E1 digabung dulu dengan E2, lalu diiriskan dengan gabungan antara E1 dan E3.
3. Ya. Oke. Nah, kemudian yang juga penting, E1 kalau digabung dengan E1 kalau diinterseksi dengan E2 itu sama dengan E1 digabung dengan E2 tapi komplemennya menjadi E pakai garis di atasnya dari E1 dan E2 pakai garis di atasnya digabung lalu dikomplemenkan. Ya, jadi komplemen dengan komplemen digabung lalu dikomplemenkan lagi hasil. Nah, itu sama dengan E1 interseksi S2, E2. Nah, kalau gabungannya kebalikannya. E1 U E2 sama dengan E1 irisan dengan E2 lalu dikomplemenkan. Ya. Oke. Nah, terus kita juga punya lambang baru nih, yaitu U dari I sama dengan 1 sampai N, atau kebalikannya. Apa ini namanya? Ya, kebalikannya. Yaitu seperti U tapi kebalik. Oke. Nah, tentu saja kita bisa bilang EI ya kejadian ke I. Nah, jadi kalau simbol gini ini sudah seperti simbol penjumlahan ya. Tapi di sini operasinya adalah operasi himpunan. Jadi di sini penggabungan, di sini adalah irisan. Ya. Oke. Nah, kemudian kita mulai bekerja dengan kemungkinan. Ya. Nah, kemungkinan dari suatu event, apapun eventnya, itu harusnya dari 0 sampai 1. 0 berarti tidak mungkin event itu terjadi. 1 berarti event itu pasti terjadi. Ya. Jadi PE ini adalah possibility dari E. Kemungkinan yang keluar itu adalah E. Ya. Nah, kemungkinan dari alam semesta adalah sama dengan 1. Iya dong. Ya. Dan P dari U union sekarang. Dari 1 sampai N terhadap EI, terhadap EI, benar. I-nya kecil tapi itu adalah sama dengan sigma dari 1 sampai N terhadap semua kemungkinan yang diberikan oleh EI. Ya. Lalu PE yang pakai strip, ya, yang subset, sama dengan 1 minus PE, E-nya biasa. Kemudian P, himpunan kosong, sama dengan 0. Himpunan PEU E1 digabung dengan E2 lalu diambil kemungkinannya. Itu sama dengan PE1 ditambah PE2 min PE1 E2. Ya. Oke. Jadi jika E1 dan E2 itu bebas satu sama lain, maka PE1 diiriskan, diinterseksikan dengan E2 itu sama-sama dikalikan. PE1 dikalikan PE2. Jadi misalnya kita punya 2 dadu. Ya, 2 dadu. Nah, yang satu punya 6 sisi, yang satu punya 6 sisi. Ya kan? Kalau ini dilempar, dua-duanya dilempar, berarti dadu 1 bebas, ya, dia memilih terserah mau 1 nanti keluarnya apa 2, apa 3, apa 4 atau 5 atau 6 ya, ada 6 kan dadu.
Ya, nah, dadu yang satunya juga begitu. Ya, dadu yang satunya juga punya 6 sisi. Oke. Dan dadu 1 sama dadu 2 itu tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Jadi tidak ada satu bisa mempengaruhi yang lain. Nah, ini adalah contoh dari kalau dia statis ekivalen. Ya. Statis ekivalen, itu begitu. Jadi kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Dia punya kemauan sendiri. Saya mau keluarin berapa? 1, 2, 7, 6. Ya. Bisa. Ya. Nah, ini yang penting bahwa kalau dia bebas satu sama yang lain, maka PE1 sama PE1 dikali PE2 itu adalah P1 diinteraksikan dengan PE1. Oke. Ada pertanyaan? Ya ada, kita terus saja ya. Terus saja. Jadi misalnya kita punya rangka batang seperti ini. Rangka batang. Ya, punya 7 batang. Ya. Jadi kita punya rangka batang dengan 7 batang menahan beban 2 di titik kumpul ya, yaitu di C dan di D. Ya. Nah, keruntuhan dari masing-masing batang ini 1 sampai 7 dinyatakan dengan Fi. Ya. Nah, keruntuhan dari masing-masing batang kita sebut dengan Fi. Sedangkan kemungkinannya batang itu patah, batang itu runtuh, kita sebut dengan PFI. Ya. Jadi sekali lagi, Fi itu adalah kejadian runtuhnya batang, kemungkinan terjadi runtuhnya adalah PFI. Lalu kita diberitahu bahwa PF1 batang 1 ini maksudnya. F itu adalah failure, P adalah probability. Jadi PF1 probability of failure of bar number 1. Ya, PF1. PF1. Oke, ya. Jadi Fi itu adalah yang terjadi sebetulnya, ya. Sedangkan PFI itu menghitung peluang, berapa besar peluangnya untuk hal seperti ini terjadi lagi di masa mendatang. Ya. Jadi diketahui bahwa PF1 sama dengan PF2 sama dengan PF5 sama dengan PRFR. Ya. Itu jawabannya adalah 13 elemen. 13. Ya, P2 dan P6 itu 1%. Ya, dan PU4 itu 3. PF4 itu 3%. Jadi ada 2%, 1%, 3%. Nah, kemudian diminta bagaimana kemungkinan runtuhnya jembatan tersebut. Ya, jawabannya adalah runtuhnya salah satu dari batang itu dianggap meruntuhkan jembatan. Itu dulu anggapannya. Ya, jadi kalau satu runtuh berarti keseluruhan runtuh. Ya, artinya kita bisa sebutkan bahwa kemungkinan runtuhnya jembatan ya, adalah kemungkinan dari kalau F1 atau F2 atau F3 atau F4 atau F5. Ada 5 kan? Ya, ada 7. Ya. Jadi runtuhnya jembatan itu kita harus melihat kemungkinannya runtuh jembatan adalah sama dengan penutupan sarana, ya.
Jadi kalau P adalah runtuhnya jembatan, ya, maka P runtuhnya jembatan itu, kemungkinan runtuhnya jembatan itu adalah F1 gabung dengan F2, gabung terus sampai F6. Oke. Nah, PU yang terdiri dari peningkatan tadi, ya, rumusnya seperti U tapi besar, ya, 71 Jatuliani sama dengan 1 minus P 7, 1 sampai 7 dari FI, ya, sehingga dapatnya adalah 1 minus P 7 dari FI. Oke. Nah, karena masing-masing batang dapat runtuh secara bebas, maka peruntuhan getaran adalah 1. Ya. Karena masing-masing batang dapat runtuh secara bebas, maka runtuhnya jembatan adalah 1 minus PF1, PF2, dan seterusnya PGM. Oke, ya. Jadi masing-masing komponen itu bisa runtuh secara bebas. Oke, maka P itu adalah 1 minus PF1 dikali PF2 dikali terus sampai PF7. Ya. Dan masing-masing ada angkanya. Ya. Kita tinggal masukkan, kalau tadi garis lurus di atas, kita harus ubah jadi garis. Jadi 1 min 1 plus H sama dengan 2. 1 minus 1 minus P F1 dikalikan dengan 1 minus PF2 dan seterusnya sampai 7. Ya. Dapatlah keruntuhan keseluruhannya itu adalah 0,1231. Oke, biasanya banyak pertanyaan kalau sudah seperti ini. Jadi 0,121 itu adalah kemungkinan kerangka batang ini runtuh. Ya. 0,1231. Jauh lebih besar daripada yang masing-masing masing-masing bar. Ya. F1, F3, F5, F7 kan cuma 2%. F2 dan F6 itu 1%. Ya. Dan F4 itu 4%. Ya. Oke. Pak, mau bertanya Pak. Di situ kan di 1 kan dikurangi dengan 1 dikurang F1 sampai dengan F7. Tetapi kenapa di angka yang ditampilkan cuman yang F1 2%, terus F2-nya 1%, F4-nya 3%. Seharusnya kan kalau dihitung berarti kan di sini 1 kurang PF1, F2, F3 itu dicantumin semua, Pak. Atau bagaimana? Ya, boleh. Kalau mau lebih kalau mau lebih detail boleh dipasang begitu. Jadi maksudnya gini kan, jadi maksudnya ini ya Mbak, ini sama dengan 1 minus 1 berapa? 2%. Dikali dengan 1 minus F2 berapa?
1%. E1 kalikan dengan 1 minus 1, 2, 3, 2%. Kali dan seterusnya. Itu maksudnya, Mbak? Iya, kayak gitu, Pak. Ya, boleh. Nanti kan 1 dikurangi 2% adalah 0,098 kuadrat. Sorry, ini kuadrat. Ya, sama. Kali 0,99 kuadrat kali 0,97 kuadrat dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Silakan aja kalau mau lebih detail ya, lebih pelan-pelan. Tapi memang betul, itu tadi 0,098 adalah 1 dikurangi 2%. 0,99 adalah 1 minus 1%. Pak, jadi untuk penentuan pangkatnya 0,98 pangkat 4-nya dapat dari mana, Pak? Ini karena yang 0,98-nya ada 4 buah. Itu aja sih. Ini. Ini kan F1, F3, F5, F7, ini kan semua 2%. Berarti 1 dikurangi 2% adalah 0,98. Ada 4 buah nih pasti. Ya. Oh, gitu, Pak. Okay. Makanya pangkatnya jadi makin 4. 99 yang 1 ada 2. Ini dan ini. Hanya kemudian pangkatnya 2. Yang 1 cuma 1, makanya nggak ada pangkatnya. Oh, oke, Pak. Ya, jadi dapatnya 0,1231. Jadi 12% kemungkinan runtuhnya. Ya, lebih besar daripada kemungkinan batang-batang itu runtuh. Wajar lah. Jadi jembatannya punya kemungkinan besar yang runtuh, kemungkinan lebih besar runtuh daripada batangnya. Ya. Berarti untuk nilai 0,1231 tuh berarti udah cukup aman, Pak, untuk nilai keruntuhannya, Pak? Aman atau tidak itu urusan lain, Pak. Aman atau tidak itu ya tergantung kita menganggap yang menurut kita aman itu berapa, kan itu. Menurut anggapan kita, kalau menurut kita anggapan amannya adalah harus 2% misalnya kemungkinan runtuh dari seluruh struktur, ya ini jadi tidak aman. Karena ini kan 12%. 12,31%. Ya kan? Jadi tergantung kita settingnya di berapa. Ya, maunya kita berapa nih? Kalau maunya kita lebih besar dari itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini hanya memberikan satu gambaran saja bahwa kalau keadaannya tidak pasti begitu, begini cara menghitungnya sehingga dapat kemungkinan. Ya. Nah, apakah kemungkinan yang dapat itu aman atau tidak? Ya tergantung. Ya, jadi semuanya kita kembalikan lagi ke permasalahannya. Tapi yang jelas kita tidak bisa menghitung satu kemungkinan. Jadi yang jelas beda itu adalah masing-masing batang punya kemungkinan runtuh. Nih. Ya. Punya kemungkinan runtuh. Dan kemungkinan runtuhnya itu kita masukkan ke dalam perhitungan. Ya. Tentu saja ini adalah contoh yang sederhana. Ya. Contoh yang sederhana. Tapi tetap prinsip-prinsipnya nanti kita pakai. Ya. Jadi itu contoh permasalahan. Ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan dengan yaitu kita bicara soal kemungkinan bersyarat atau conditional probability. Ya, saya tidak tahu lah kemungkinan bersyarat itu juga apakah terjemahan dari conditional probability atau tidak. Ya oke, anggap saja terjemahan yang baku ya. Mungkin orang lain pakai terjemahan yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang dimaksud dengan kemungkinan bersyarat itu adalah conditional probability. Oke, sehari-hari itu umumnya
satu kejadian itu merupakan rangkaian dengan kejadian yang lain. Dia tidak sepenuhnya bebas. Tidak seperti tadi. Tidak seperti dadu tadi. Kalau dadu itu sepenuhnya bebas dua-duanya. Ya, satu dilempar, satu juga dilempar. Kalau sudah keluarnya satu, kalau satunya sudah keluar 2, yang saintinya berapa keluarnya? Ya terserah dia juga. Ada 6 lagi kemungkinan. Ya, 1 sampai 6. Ya, nah ini yang disebut dengan statically independent. Bebas secara statis. Nah, lawannya itu adalah bukan tidak bebas mungkin lawan penuhnya, tapi ada umumnya itu adalah conditional probability. Ya. Pembebasan, apa namanya? Kemungkinan bersyarat. Ada syarat. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan gedung misalnya, ya, maka putusnya atau robohnya satu tiang mungkin akan menyebabkan tiang berikutnya juga roboh. Ya. Karena apa yang tadinya dibebankan ke tiang ini sekarang menjadi beban dia. Jadi mungkin dia juga ikut roboh kalau ada satu yang roboh. Ya, kalau ada satu kolom yang roboh, yang lain mungkin akan mengalami beban yang lebih besar karena bebannya pindah ke sana. Ya, kemudian bebannya besar dia roboh juga. Ya, itu umumnya yang kita hadapi seperti itu, ya. Kejadian bersyarat, conditional probability. Yang tidak bersyarat itu jarang. Kemungkinan besar dia adalah conditional probability, kemungkinan bersyarat. Ya. Nah, jadi kalau E1 itu tergantung dari kejadian E2, maka kemungkinan bersyarat dari kejadian E1 itu dapat dinyatakan dengan P dari E1 kalau setelah ada E2, kondisi bersyarat dengan E2. Ya. Nah, itu rumusnya adalah kemungkinan dari P1 interseksi dengan E2 dibagi dengan kemungkinan E2. Ya. Ini adalah conditional probability. Ya, probability E1 terhadap E2 adalah P E1 intersection E2 dibagi dengan P E2. Ya. Nah, kalau lihat rumusnya seperti ini, maka kita bisa memastikan bahwa akan terjadi sesuatu kalau PE2 sama dengan 0. Nah, kalau PE2 sama dengan 0, maka PE1 dan PE2 itu tidak didefinisikan. Karena 0 dia. Ya, 0 maksudnya tidak mungkin kan, 0 itu. Jadi kemungkinan E1 dengan E2 oke. Jadi kalau PE2 sama dengan 0, maka PE1E2 itu tidak terdefinisikan. Yang kedua, PE1E2 akan sama dengan PE1. Kalau E1 dan E2 sebagai dikatakan sebagai bebas terhadap statistik. Ya, bebas secara statistik, yaitu kejadian E2 tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya E2. Ya. Jadi seperti dadu tadi, ya, satu dilempar, lemparan kedua ini tidak tergantung dari lemparan pertama. Ya. Nah, kalau tidak tergantung namanya statically independent. Tapi ada juga yang kejadian E2 itu berpengaruh banyak pada E1, maka di situ dia harus pakai conditional probability. Ya. Nah, jika P itu
saling asing dengan E2, ya, maka ini perlu PE1 intersection E2 sama dengan PE1 E2, conditional probability E1 terhadap E2 kalikan dengan PE2, ya, kemungkinan dari event 2, ya, dan sama dengan dikali aja P dikalikan nanti dengan PE, ya, sehingga timbul rumus-rumus VRA yang dua itu. Ya. Ya. Nah, jika E1 dan E2 merupakan kejadian bebas, maka E1 dan E2 juga bebas secara statistik. Sehingga juga berlaku hubungan seperti itu, ya. PE1 diinterseksi terhadap E2, diinterseksikan terhadap E3, itu adalah P conditional probability E1, E2, interseksi E3 dikalikan dengan PE2 conditional probability dengan E3, lalu dikalikan dengan PE3. Mungkin jadi repot kalau kalau cuma lihat rumus-rumus. Kita lihat contohnya aja. Nah, seperti tadi, ya, ini yang putih-putih miring-miring ini adalah contoh yang lama, ya, supaya kita nggak usah balik-balik ke slide tadi, kita lihat saja jadi satu. Nah, seperti tadi sebenarnya permasalahannya hanya sekarang yang punya kemungkinan untuk runtuh itu hanya batang 2 dan batang 6 aja. Yang lain tidak mungkin runtuh, anggapannya, ya. Anggapannya jadi hanya ada 2. Nah, meskipun 2, ada ketentuannya di sini, ya. Jadi hanya batang 2 dan batang 6 saja yang dapat runtuh. Kemudian kita hitung, diminta untuk menghitung runtuhnya jembatan seperti tadi, ya, kemungkinan runtuhnya jembatan. Kalau F2, kalau batang 2 dan batang 6 itu masing-masing adalah statically independent, ya, bebas, dengan kemungkinan runtuh 1%. 2 dan 3, lainnya 0, ya, lainnya kan tidak runtuh, ya, yang runtuh hanya 2 dan 6. Oke, nah kedua batang, lalu bagaimana kalau 2 dan 6-nya itu conditional probability, satu tergantung dari yang lain. Jadi keduanya dibuat di pabrik yang sama, ya, dibawa dengan transportasi yang sama ke lapangan, ya, di lapangan disimpan di tempat yang sama, ya. Nah, jadi tidak ada alasan, ya, bagi E2, bagi baja pertama, bagi baja kedua itu untuk berbeda dengan baja yang ke-6, ya. Dua-duanya sama, bikin di tempat yang sama, ya, dibawa ke lapangan dengan kendaraan yang sama, dibangun yang sama, ya, oleh keduanya. Nah, berapa sekarang kemungkinan runtuhnya? Oke. Nah, yang pertama kita pakai cara yang sebelumnya, ya, pakai cara yang sebelumnya, yaitu bahwa PF kemungkinan runtuh, P adalah kemungkinan, F adalah failure, ya.
Jadi kemungkinan runtuh itu adalah 1 minus 1,001 ya, batang 2 dikalikan dengan 1 minus 0,01, hasilnya adalah 0,019 ya, bukan persen ya. Oke. Jadi kalau yang tadi batang 1, batang 3, batang 4, 5, dan 7 itu ikut. Kalau sekarang nggak ada yang ikut itu. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Ya. 1 seperti contoh sebelumnya. Ya, jadi ini dan ini ya, karena kebetulan F2 sama dengan F6. Nah, jadi kemungkinan runtuhnya 0,0199. Ya. Nah, ini tentu saja bisa kita cari dengan cara yang lain, yaitu pakai rumus yang ini P J H N ya. Ini ada ini. Jadi kemungkinan F2, kemungkinan F6 dan sebagainya. Ini ada rumusnya tadi. P F2 digabung dengan F6 adalah P dari F2 saja tambah dengan P dari F6 saja, atau gabungan dari tidak ada gabungan dengan yang lain yang hasilnya nanti 0 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau F2 dan 6 itu tidak dia tidak bebas ya, tapi ada ketergantungan satu sama yang lain. Jadi misalnya F2 akan runtuh kalau F6 runtuh. Kan sering gitu ya. Namanya efek domino itu, begitu satu kita runtuhkan, yang lain ikut runtuh. Nah, semacam itulah conditional probability itu ya. Seperti itu. Nah, berapa keruntuhan ini kalau 2 itu mengikuti 6 dan sama dengan dan sama dengan 1 ya. Nah, itu bisa kita ubah sedikit bentuk kajiannya ya. Menjadi ini P2UF6 ya. Ini sama masih seperti ini, tapi P2F intersection F6 ini beda ya, dengan ini nggak ada rumusnya, ini beda ini. Ya. Probability value. Nah, dapatnya adalah 0,01. Jadi kalau keduanya bebas sama sekali itu menjadi 0,0199. Kalau keduanya ada ketergantungan ya, maka besarnya kemungkinan struktur ini roboh adalah 0,01. Oke. Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Jadi maksudnya PF2 yang tanda garis berhubungan dengan F6 itu berarti F2 ini tergantung ke F6 atau F6 tergantung kepada F2? E2 tergantung, ya F2 tergantung dari F6. Oke, Pak. Kalau F6-nya sudah runtuh baru ada F2. Berarti kalimatnya kalau udah ada F6 baru F2-nya runtuh gitu ya, Pak? Bacanya mungkin bukan begitu. Bacanya adalah kemungkinan runtuhnya batang 2 kalau batang 6 sudah runtuh. Gitu. Oke, Pak. Kalau tidak tergantung,
ya itu namanya statically independent, bebas satu dengan yang lain. Persis seperti dua dadu tadi. Dua dadu itu adalah yang bebas, ya, tidak ada satu tergantung dengan yang lain. Nah ini juga gitu. Kalau ini dua itu tergantung dari 6. Kalau lihat di sini, jadi kalau 6 itu runtuh, maka seluruh beban jembatan, dinding jembatan itu difikirkan kedua. Ya, 2 itu tergantung sama Bobby. Ya, 2 itu tergantung dari yang 6. Kalau 6 runtuh, maka 2 itu menjadi lebih gampang runtuh, itulah kira-kira. Nah, di sini bahkan disebutkan karena dibuatnya di pabrik yang sama. Ya, dibawanya mungkin dengan peralatan yang sama, panjangnya sama, karakteristiknya banyak yang sama, keduanya bahkan identik. Jadi kalau 6 runtuh, 2 ikut runtuh. Makanya kemungkinannya PF2 terus garis F6 itu sama dengan 1. 1 itu artinya pasti runtuhnya. Ya, kalau F6-nya runtuh, 2 pasti runtuh. Ya, tidak selalu begitu, tapi di kasus ini, di soalnya ini di sini, ini diambil kasus seperti itu. Ya. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka kemungkinan runtuh jembatannya ini adalah 0,01. Ya, bandingkan dengan kalau F2 dan F6 itu benar-benar independen. Kalau benar-benar independen, dia akan runtuh di 0,0199. Kemungkinannya ya. Lebih besar kemungkinannya untuk runtuh. Ya, karena yang satunya 0,01. Ya lebih besar, tapi lebih besar sedikit lah orang. Ini sudah di 3. Oke. Ya, kalau sudah jelas kan? Sudah jelas kita masuk ke tugas. Ya, ada 2 soalnya. Ya, yang pertama seperti tadi aja. Ya, tapi sekarang bebannya itu 4R, 5R, atau 6R ya. R seperti biasa, R adalah 1 ditambah A per Z. Ya. P1 adalah 4R, 5R, 6R, dan P2 3R atau 4R. Ya. Nah, yang ditanya adalah hitung ruang sampel untuk RA dan RB 2 ya, dua-duanya. RA dan RB adalah reaksi perletakan di titik A dan B. Oke. Ya, saya kira tidak sulit ini. Ya. Nah, yang kedua adalah menyangkut rangka sederhana, strukturnya seperti ini. Ya. Nah, kemungkinan runtuhnya batang AB atau BC atau AC itu adalah 0,05R, 0,04R, 0,03R. Ya, di mana R sama dengan 1 ditambah dengan A per Z tadi. Nah, ini minta adalah menghitung kemungkinan keruntuhan struktur jika keduanya bebas saja. Ketiga batang di sini bebas saja, tidak tergantung satu sama yang lain. Ya. Atau AB tidak akan runtuh. Ya. AB tidak akan runtuh. Kemudian batang AC, conditional variable-nya, ini kemungkinan runtuh 0,03R ya. Dan runtuhnya batang AC itu akan membuat kemungkinan runtuh batang BC itu menjadi 80%.
Di batang BC 80% kemungkinan runtuh jika batang AC runtuh. Batang AC punya kemungkinan runtuh 0,03 R. Batang AB tidak runtuh. Oke. Saya kira itu, saya tadinya mau masuk ke materi yang baru tapi random variable, tapi udahlah, nanti terburu-buru, waktu kita hanya tinggal setengah jam. Jadi dengan kita sisakan buat kuliah berikutnya ya, tentang random variable, variabel acak. Ya, jadi nanti di kuliah berikutnya kita bahas. Kalau sekarang ya pilihannya tidak terlalu bervariasi ya. Ya hanya runtuh atau tidak runtuh. Tapi sudah cukup lumayan. Ada pertanyaan sampai sini? Habis. Kalau tidak ada, ya kita absen saja ya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke ya. Sia. Berapa orang ini? Oh, sedikit, 5 orang. 12 orang. 12 ya. Oke. Itu masuk semua lah ini kira-kira.